Tim VR46 yang dimiliki oleh legenda MotoGP Valentino Rossi tengah berada di persimpangan penting menjelang berakhirnya kontraknya sebagai tim satelit Ducati di akhir tahun 2024. Pablo Nieto, manajer tim VR46, menegaskan bahwa prioritas mereka adalah untuk melanjutkan hubungan dengan Ducati. Dengan kontrak yang akan segera berakhir, Nieto mengungkapkan kepuasan timnya dengan kerjasama saat ini dan mengakui adanya ketertarikan dari pabrikan lain merupakan indikasi performa tim yang memuaskan. Kami senang sekarang dengan Ducati, ujar Nieto, menambahkan bahwa meski ada tawaran dari pabrikan lain, fokus tim adalah untuk tetap bersama Ducati. Uccio Salucci, General Manager tim, juga menyuarakan keinginan yang sama untuk bertahan dengan Ducati, bahkan berharap kesepakatan baru dapat tercapai sebelum seri pembuka di Qatar. Hal ini menunjukkan keinginan kuat dari tim untuk memasuki musim dengan persiapan yang matang dan tanpa gangguan kontraktual. Setelah 11 tahun bersama Honda, Marc Marquez kini memulai babak baru dengan Ducati. Perubahan ini bukan tanpa tantangan. Marquez sendiri menyadari perlu waktu untuk beradaptasi. Di tes pramusim Sepang, Marquez menunjukkan progres yang menjanjikan dengan menempati posisi ke-6 tercepat, terutama dalam simulasi sprint race. Menariknya, Marquez mengambil inspirasi dari Jorge Lorenzo dan adiknya sendiri, Alex Marquez, yang juga mengalami proses adaptasi dengan Ducati. Semua orang bilang mereka tidak akan beradaptasi, tapi lihat apa yang terjadi, ungkap Marquez. Marquez mengakui adaptasi membutuhkan waktu. Dengan Honda, dia cepat mencatat waktu lap. Namun dengan Ducati, ia merasa perlu lebih banyak waktu di trek untuk menemukan kecepatannya. Untuk menjadi lebih cepat, Anda harus berada di trek balap, kata Marquez. Dia menekankan pentingnya memahami bagaimana menjadi lebih cepat dan mencatat waktu lap yang baik. Dengan hasil tes yang mengesankan, semua mata akan tertuju pada balapan pembuka di Qatar. Bagaimana Marquez akan beradaptasi di atas motor Ducati? Ini akan menjadi momen penting yang menentukan arah musimnya. Apakah ia akan mengulang kesuksesan seperti di Honda, ataukah ia akan menemukan tantangan baru? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Selama tes di Sepang, Acosta berhasil menarik perhatian dengan meramaikan barisan depan. Bagi Acosta ini adalah langkah awal yang menggembirakan. Masih ada jalan yang harus ditempuh, ujarnya dengan semangat. Menghadapi pembalap berkaliber seperti Marc Marquez, Acosta tidak meremehkan tantangan. Sekarang saya tertinggal 0,6 detik, katanya sambil tertawa. Namun dia mengakui kecepatan dan pengalaman Marquez serta pembalap lain, orang-orang ini tahu bagaimana menjadi cepat, tegas Acosta. Dengan posisi ke-9 di hari terakhir dan menjadi KTM terbaik kedua, Acosta telah menetapkan standar tinggi untuk dirinya sendiri. Saya senang karena masih ada jalan yang harus saya tempuh, ujarnya. Dengan kehadiran Pedro Acosta, MotoGP 2024 dipastikan akan lebih seru. Sebagai satu-satunya pendatang baru, ia telah menunjukkan bahwa tidak hanya berani bersaing, tapi juga berpotensi untuk membuat kejutan. Apakah dia akan menjadi kuda hitam musim ini? Ducati kembali menunjukkan kekuatannya. Jorge Martin memulai dengan kuat, diikuti oleh performa luar biasa dari Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia. Tak ketinggalan, Marc Marquez dengan tim Gresini Racing membuat kejutan. Menyelesaikan tes di posisi ke-6, Marquez menunjukkan ia masih pembalap yang perlu diwaspadai. Jorge Martin pun percaya Marquez akan dekat dengan kemenangan di Qatar. Dengan balapan pembuka musim di depan mata, semua mata tertuju pada Lusail, Qatar. Martin, yang tahun lalu gagal meraih gelar, kini fokus pada peningkatan diri dengan persaingan yang tidak hanya melibatkan Bagnaia. Tes pramusim di Sepang mungkin sulit untuk dianalisis secara detail. Banyak pembalap menunjukkan kecepatan tinggi, namun pertanyaannya, apakah mereka dapat mempertahankan performa itu dengan kondisi ban yang berbeda? Martin menyatakan, ini bukan hanya tentang dirinya dan Bagnaia. Kita bisa mengharapkan banyak pembalap lain yang akan berjuang di barisan depan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar MotoGP. Sampai jumpa di video selanjutnya.